Izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Izin Pak. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Edi, teman dari Bank Mantap, Pak Ketua PPID Singaraja beserta segenap pengurusnya, Bapak Ibu pensiunan yang hadir di sini. Izin mungkin sedikit bertanya. Ini pensiunan ASN semuanya ya? Iya ya? Pemda ya, ASN ya. Jadi mungkin pagi hari ini sebenarnya kami awalnya koordinasi dengan teman-teman tim dari PPID untuk berbagi informasi ke Bapak Ibu yang mungkin pada saat aktif dulu belum dapat informasi ini, belum dapat informasi tentang apa sih hak-haknya pensiunan dan apa sih kewajiban pensiunan itu. Ya, belum ada yang sudah dapat atau belum? Belum ya? Nah, izin Pak, mungkin kami bukan menggurui, tapi berbagi informasi karena kami lihat juga masih banyak peserta taspen yang belum tersentuh oleh informasi ini. Dan harapan kami dari PT Taspen, informasi yang Bapak Ibu terima di pagi hari ini bukan dari konsumsi pribadi, tapi Bapak Ibu punya kewajiban berbagi lagi ke peserta taspen. Peserta taspen itu cuma ada dua, PNS aktif sama pensiunan, cuma itu aja. Jadi nanti kalau misalnya biasanya yang berhubungan dengan taspen itu kalau misalnya ada kejadian meninggal atau ada tambahan keluarga atau apapun yang berhubungan dengan taspen, mohon segera diinformasikan. Izin Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalnya sosialisasi ke taspenan, karena ini para pensiunan, saya sekedar mengingatkan aja. Kami salah satu BUMN yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mengelola program jaminan sosial yang dikhususkan untuk ASN, P3K sama pejabat negara. Pejabat negara itu kelasnya itu kayak bupati, gubernur, itu masuk dalam kategori pejabat negara. Terus mungkin Bapak Ibu nanti suatu saat akan dengar yang kayak namanya Taspen Life. Taspen Life itu anak perusahaan Taspen. Terus kayak Bank Mandiri Taspen, mantap. Nah, ini yang hadir yang ikut menyelenggarakan, ini anak perusahaan Taspen. Jadi Taspen punya anak perusahaan, Taspen punya bank. Banknya Taspen itu namanya Mandiri Taspen, lebih akrab dengan namanya Bank Mantap. Dan Taspen Properti, mungkin Taspen Properti nggak ada di sini, tapi saya sekedar menginformasikan ke Bapak Ibu, Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap itu salah satu bank yang difokuskan untuk melayani para pensiunan. Harapan kami Bapak Ibu yang ada di sini jadi bagian dari Bank Mantap. Kenapa harus jadi bagian? Supaya apa? Supaya Bapak Ibu akan merasakan manfaat apa-apa aja kalau misalnya dia bergabung dengan Bank Mantap. Banyak manfaatnya, nanti akan jelaskan sama teman-teman dari Bank Mantap. Oke, mungkin nggak terlalu panjang, tapi di pagi hari ini saya tuh hanya berfokus ke pensiunan sebenarnya. Tapi saya mungkin kasih gambaran aja ke Bapak Ibu. Kami PT Taspen itu pasti orang mikirnya berurusan dengan pensiun doang, itu kan? Sebenarnya enggak. Sebenarnya Taspen itu kalau Bapak Ibu yang anaknya ada yang ASN, yang sudah jadi ASN, Taspen itu sebenarnya bukan hanya mengelola para pensiun, bukan hanya diketahui pada saat pensiun, tapi Taspen itu harus diketahui sejak CPNS. Karena kami mengelola 4 program tabungan hari tua, ini yang pada saat aktif, pada saat terakhir Bapak Ibu aktif terus masuk pensiun pertama, Bapak Ibu akan terima ini. Terus program pensiun
Kalau ini sesuai amanat PP 25 tahun 81, program pensiun sesuai amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 69, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian itu sesuai amanat PP 70 tahun 2016, junto PP 66 tahun 2017. Tapi karena sudah pensiun, kami mungkin sharing hanya sebatas untuk program pensiun aja. Program pensiun. Tadi mungkin kalau Bapak Ibu punya anak atau anak mantu yang ASN, sebenarnya mereka udah jadi bagian taspen. Bapak Ibu juga pada saat aktif itu sudah jadi bagian dari taspen sejak CPNS. Sejak CPNS itu sudah jadi bagian dari taspen. Harusnya ya. Harusnya pada saat prajab, dulu prajab ya. Dulu prajab namanya ya. Pada saat prajab harusnya ada materi taspenan. Kenapa harus ada materi taspenan? Karena pada saat itu Bapak Ibu sudah jadi bagian dari taspen. Kenapa? Karena ada iuran yang namanya iuran wajib pegawai pada saat aktif. Tapi Bapak Ibu pensiunan ini nggak ada lagi iuran. Karena iuran itu hanya dibayarkan sampai dengan batas usia pensiun. Pada aktif sampai batas usia pensiun, nanti pada saat pensiun itu nggak ada lagi iuran. Yang Bapak Ibu terima apa? Manfaat dari iuran Bapak Ibu sejak CPNS sampai batas usia pensiun, yang diterima nanti itu hanya manfaatnya saja, gitu. Dan Bapak Ibu sebagai pensiunan punya kewajiban. Apa kewajibannya? Melapor setiap perubahan data diri. Misalnya ada pensiunan yang sekarang dia istrinya sudah meninggal, terus dia mau nikah lagi, boleh. Bapak Ibu kewajibannya apa? Melapor. Caranya dengan apa? Dengan buat, kalau nikah itu harusnya buat apa? Akte nikah, surat nikah, gitu. Nah, terkhusus mungkin ibu-ibu kalau misalnya janda terus nikah lagi, kalau nikah lagi jangan mau kalau seandainya nikah nggak ada surat akte nikah, jangan. Karena itu sebenarnya rugi. Kalau nikah, kalau bisa buat akte nikah. Kenapa? Karena supaya bisa didaftarkan di, kalau misalnya pensiunan bisa didaftarkan di daftar gaji. Kalau tidak ada akte nikah, saya kemarin dapat kasus ada ASN punya istri, terus dia nikah lagi dengan istri kedua itu nggak ada akte nikah, terus ASN tersebut meninggal. Yang terima haknya siapa? Istri pertama. Kan rugi istri kedua, padahal istri kedua yang ngerawat dia sampai dia meninggal. Jadi yang ibu-ibu kalau misalnya jadi istri yang kedua pun jangan mau kalau nggak ada surat nikah, akte nikah, karena nanti rugi. Kemarin saya dapat kasus itu, akhirnya yang ngurus, yang dapat haknya itu istri pertamanya. Padahal sebenarnya kalau ada istri, ada surat nikah bisa bagi dua haknya, seperti itu. Terus kalau misalnya ada dari pernikahan itu ada anak, wajib melaporkan. Nah, terus selain itu, ini yang perlu saya ingatkan lagi. Bapak Ibu, saya sharing. Ini yang perlu saya ingatkan lagi. Bapak Ibu, semasa sampai pensiun, udah pernah nggak lihat daftar gaji? Belum pernah lihat rincian gaji? Nggak terima. Mulai sekarang kalau bisa, mulai sekarang Bapak Ibu yang ASN, yang pensiunan ASN, kalau bisa minta rincian gaji. Ah, di mana? Sebenarnya gampang. Sekarang nggak perlu harus punya HP nggak? HP Android kan? Nggak mungkin kan pakai HP kayu kan? Nggak mungkin kan? Install aja aplikasi Andal by Taspen. Ketik di Play Store Andal by Taspen. Connect internet nggak? Nggak connect internet? Kasih connect internet dong. Wifi sama HP. Connect internet. Ketik di Play Store Andal by Taspen. Andal, ANDAL. Andal by Taspen. Install aplikasi Andal by Taspen. Di situ Bapak Ibu bisa pengajuan, nanti kalau mau pengajuan klaim, mau lihat berapa sih rincian gajinya, di situ juga bisa.
atau kalau Bapak Ibu mau kami bantu, Monika, kalau nanti saya kasih nomor WA atas Penden Pasar, Bapak Ibu tinggal WA dengan tulis nama, NIP sama permintaannya, nama siapa, NIP, terus minta data gaji bulan Agustus. NIP kan ada dua kita punya ya. Dua-duanya boleh. NIP lama bisa, NIP baru bisa. Boleh, nggak jadi masalah. Mau Bapak ketik NIP lama bisa, mau NIP baru pun bisa. Dua-duanya. Terus nanti Bapak bisa bisa WA ke sini. 081138005699. WA-nya caranya tulis nama, NIP, notas, nomor taspen, NIP atau notas, sama tulis keterangan minta rincian gaji bulan Agustus. Kenapa saya bilang ini? Supaya Bapak Ibu sekali-sekali lihat rincian gajinya. Kenapa harus lihat rincian gaji? Karena jangan sampai kedepannya nanti bisa ada keterlanjuran pembayaran. Kok bisa terjadi keterlanjuran pembayaran, Pak? Ya bisa. Contoh kasusnya Bapak yang awalnya ada tunjangan istri, istrinya meninggal, tapi Bapak nggak lapor, masih terima gaji dengan tunjangan istri, padahal istrinya sudah tidak ada, sudah meninggal. Otomatis terjadi keterlanjuran pembayaran tidak? Iya. Jadi makanya saya ingatkan, minta rincian gaji. Mungkin sudah nyambung sampai di sini, apalagi ini yang kita Nanti Pak, sebentar ya. Jadi kalau Bapak minta rincian gaji, Bapak bisa lihat berapa rincian gaji Bapak, apa komponen rincian gaji Bapak, seperti itu. Supaya apa? Jangan terjadi keterlanjuran pembayaran. Pasti juga waktu aktif jarang rincian gaji ya. Kalau pada pensiun kami selalu mengingatkan, minta lihat rincian gaji. Bapak Ibu punya hak untuk mengetahui berapa sih gaji saya. Itu haknya Bapak Ibu. Dan kami akan informasikan hak itu. Oke? Bentar ya. Jadi kewajiban, saya ingatkan lagi, kewajibannya melapor setiap perubahan data diri. Mau itu ada pernikahan, mau itu ada yang meninggal, mau itu ada kelahiran anak, bukan cucu, kelahiran anak kandung, itu harus dilaporkan. Lapornya kemana? Lapornya bisa ke Bank Mantap, atau Bapak bisa lapor langsung ke Taspen. Sekarang nggak ada istilah kalau Pak repot Pak harus ke Denpasar, nggak perlu. Sekarang zamannya udah canggih Pak. Bapak Ibu pasti juga sekarang udah nggak terlalu gaptek, pasti udah familiar dengan HP, iya kan? Bisa akses teknologi, bisa lapor juga lewat WA pun boleh. Lapor lewat WA pun boleh, tapi dengan tulis nama, NIP sama laporannya apa, seperti itu. Oke? Kita fokus ke program pensiun, karena Bapak Ibu mungkin kan semuanya sudah dapat pensiun bulanan ya. Nah, tadi yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu, haknya itu uang pensiun bulanan. Sampai kapan? Sampai dengan akhir hayat. Terus kalau misalnya ada pensiunan yang meninggal, kalau pensiunan meninggal, ahli warisnya dapat apa? Kalau pensiunan meninggal, ahli waris dapat uang duka wafat. Uang duka wafat berapa kali gaji? 3 kali gaji. Uang duka wafat 3 kali gaji.
Terus setelah dapat uang duka wafat, ahli waris dapat apa? Istri atau suami akan memperoleh gaji terusan. Gaji terusan berapa bulan Bapak Ibu? 4 bulan. 4 bulan sesuai amanat PP 49 tahun 80. PP 49 tahun 80. 4 kali. 4 kali gaji, bukan 3 kali. Gaji terusan itu 4 kali Bapak Ibu. 4 kali. Terus setelah dapat gaji terusan, dapat apa lagi? Nah, biar pensiunan cuma dapat uang duka wafat Pak. Uang duka tadi udah bilang, uang duka tadi berapa? 3 kali gaji. Hah? Uang duka, uang duka. Kalau ada pensiunan meninggal, ahli waris dapat uang duka 3 kali gaji. Itu dapat sekaligus langsung uang duka. 3 kali gaji dapat sekaligus. Setelah itu istri dari pensiunan tersebut masih dapat gaji terusan. Gaji terusan itu gaji bapaknya yang full selama 4 bulan. Contoh kasus nih, misalnya pensiun meninggal bulan Januari, berarti istrinya dapat gaji bapaknya bulan Februari, Maret, April, Mei, sampai bulan Mei. Nanti bulan Juni baru urus pensiun janda, gitu, janda atau duda, gitu Pak. Bulan kelima dari almarhum meninggal. Nah, nanti janda dudanya akan memperoleh hak janda dudanya sampai kapan? Sampai akhir hayat atau nikah kembali. Ya toh, kan bisa saja toh. Apanya Pak? Bapak udah pernah lihat SK pensiun belum? Belum pernah. Aduh, Bapak sekali-sekali saya ingatkan ke semua bapak-bapak yang ada sini. Baca SK pensiun. Di dalam SK pensiun itu tertulis pensiun janda itu 36% dari gaji terakhir, gaji aktif terakhir. 36% dari gaji aktif terakhir. Kalau Bapak berarti ketahuan Bapak pada saat punya SK nggak pernah lihat SK. Bapak cuma lihat sudah kasih masuk bank, kasih sekolah, iya kan? Padahal harusnya Bapak lihat, Bapak baca supaya Bapak tahu apa hak-haknya Bapak di situ. Ada haknya Bapak di situ. Supaya tahu, oh iya nanti janda saya kalau saya meninggal, janda saya dapat 36% dari gaji saya pada saat terakhirnya, terakhir aktif. Itu ada di dalam SK. Ada contoh SK nggak? Nggak ada. Kalau ada SK baca di SK biasanya lembaran kedua, ya kan? Ya. Setelah data keluarga ditulis di bawah tuh jandanya berapa pensiun pokok untuk jandanya. 36% kali gaji pokok terakhir bagi 1. Bagi 1 kalau istrinya 1. Kalau istrinya 2 bagi 2. Gitu. Apa itu otomatis semua Pak? Apa kita harus mengajukan persyaratannya ini atau kematian? Enggak Pak. Enggak ada ngurus-ngurus lagi. Apanya? Janda, pensiun janda. Pensiun janda ini, kalau pensiun janda ini, jadi gini Pak. Gini. Kalau pensiunan Bapak nggak apa-apa, Bapak cerita nanti ke ahli warisnya, ke pasangannya. Kalau pensiunan kalau meninggal, ahli waris akan dapat uang duka. Otomatis harus mengurus Pak. Iya. Iya. Gini kan kita kan nggak ada yang tahu. Di Taspen kan nggak ada yang tahu kalau ada pensiunan meninggal. Kita nggak ada yang tahu Pak. Bapak tinggal di Singaraja jauh-jauh, terkecuali Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Kalau Bapak Bupati meninggal dunia pasti masuk di berita kan? Kalau masuk di berita nggak ngurus, nanti kita langsung ngurus langsung bayar, nggak pakai pengurus. Kalau Bapak Bupati, iya.
Kalau Bapak bukan bupati, Pak PNS, kalau meninggal taspen nggak ada yang tahu, nggak ada orang yang tahu, ya kan? Belum tentu tetangga juga belum tentu tahu. Jadi kalau misalnya meninggal, sampaikan ke ahli waris. Kalau pensiunan meninggal, ngurus uang duka wafat. Nah, uang duka itu katanya diurus oleh Enggak mungkin Bang juga tahu Pak. Ahli waris melapor, ahli waris pertama membuat akte kematian. Buat akte kematian itu lapor, informasikan ke bank, bank bisa bantu urus ke taspen, kayak gitu, ya? Boleh. Kalau Bapak tahu, nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan, nggak ada yang tahu. Iya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, lebih bagus. Supaya jangan terjadi keterlanjuran bayar. Kenapa kami ingatkan ini? Kami ingatkan ini supaya jangan terjadi keterlanjuran bayar. Kalau terjadi keterlanjuran bayar, yang ribet ahli warisnya, yang susah ahli waris. Jadi jangan menyusahkan ahli waris dengan terjadinya keterlanjuran bayar. Jangan Pak. Kami di Taspen sangat merasakan itu. Yang susah ahli waris pada saat pensiunannya meninggal. Contoh, ini saya kasih contoh kasus contoh. Ada pensiunan, punya istri, istrinya meninggal. Dia nggak pernah lapor, istrinya meninggal tahun 2020 istrinya meninggal. Sampai sekarang dia nggak pernah lapor kalau istrinya meninggal. Tapi di dalam daftar gajinya masih ada tunjangan istri. Terus 2024 pensiunannya meninggal. Anaknya mengajukan uang duka. Otomatis pada saat di Taspen menghitung, wah harusnya yang mengajukan istrinya ya. Padahal istrinya sudah meninggal duluan. Dan di dalam daftar gajinya masih ada tunjangan istri. Dari sejak istrinya meninggal sampai dengan yang bersangkutan meninggal, maka akan dianggap sebagai keterlanjuran pembayaran. Akhirnya, saya kemarin baru tanda tangan Pak. Ada pensiunan yang kasusnya seperti itu, keterlanjuran pembayarannya sampai dengan 61 juta. Siapa yang harus bayar? Ahli waris. Jadi Bapak jangan kasih susah ahli waris. Makanya kami ingatkan, kalau ada kejadian meninggal, kalau ada perubahan data, harus segera informasikan. Supaya jangan terjadi keterlanjuran pembayaran. Karena Taspen tidak tahu kalau Bapak istrinya meninggal, kami tidak tahu. Bank juga tidak ada yang tahu. Bapak Ibu harus punya kepedulian, peduli ke dirinya dan peduli ke ahli warisnya, gitu. Supaya Bapak lapor, oh nanti di gaji berikutnya kami kasih stop tunjangan istri, supaya gaji tidak ada lagi tunjangan istri. Dan kalau misalnya Bapak lapor atas kejadian istri atau suami meninggal, itu ada asuransi kematian. Nilai asuransinya itu 6 juta. Istri atau suami pensiunan yang masuk di dalam daftar gaji yang mengalami kejadian meninggal, Bapak bisa ngajuin asuransi kematian istri atau suami. Nilai asuransi yang kami bayarkan ke Bapak Ibu nilainya 6 juta. Kalau ada anak yang masuk dalam daftar gaji yang usianya masih usia di bawah 25 tahun masuk dalam daftar gaji, terus anaknya meninggal, Bapak bisa mengajuin asuransi kematian anak. Nilai asuransinya 4 juta. Ya? Ini saya kasih tahu Pak. Ya, makanya Bapak bersyukur, Bapak berterima kasih ke ketua sama pengurus yang mengundang Taspen untuk berbagi informasi ini. Ya kan? Ketua sama pengurus yang undang Taspen.
kami dari pensiunan nih masih banyak nih yang belum tahu nih. Nah, saya datang mau saya kasih tahu nih. Yang dimaksudkan anak itu anak yang masih Gini. Bagus Pak. Anak itu anak yang ada di dalam SK, yang di dalam SK itu kan ada data istri, data anak, yang usianya masih di bawah 25 tahun atau belum nikah. Kategori tertunjang, kategori anak dianggap tertunjang itu kalau dia di bawah usia 25 tahun dan belum nikah. Kalau dia usia 20 tahun terus dia sudah menikah, ditunjang nggak? Ya enggak. Dilepas kalau misalnya dia sudah usia 20 tahun terus dia nikah, terus dia meninggal, bisa ngajuin nggak? Nggak bisa, karena dia sudah menikah. Seperti itu sampai usia 25. Tapi Bapak Ibu punya kewajiban, kalau ada anak di atas usia 21 sampai usia 25 mau masuk dalam tunjangan, berarti harus ada surat keterangan kuliah. Dari usia 21 tunjangan anak itu secara otomatis sampai anak usia 21. Kalau mau ditunjang lagi sampai usia 25 harus ada surat keterangan kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak lanjutkan surat keterangan kuliah, jangan kaget bulan depan gajinya kurang 100.000. Ke Taspen. Ke Bank Mantap bisa boleh, ke Bank Mantap bisa boleh. Bapak kantor bayarnya yang mana? BPD. Kalau di Mantap Bapak informasikan dengan apa caranya? Kasih fotokopi SK sama surat keterangan kuliah anak. Itu aja. Bapak sampaikan ke kami update data Bapak supaya nanti bulan depan lagi ada tunjangan anak. Tunjangan anak berapa persen? 2%. Tunjangan istri? Hah? Bukan, tunjangan istri atau suami 10%. Nggak ada rencananya? Nggak ada yang rencananya? Enggak ya? Bukan yang ini ya, slide ini ya? Jadi tadi saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau pensiunan tadi meninggal, kalau pensiunan aktif meninggal, tadi dapat uang duka wafat 3 kali gaji, sama dengan asuransi kematian. Asuransi kematian diri sendiri, ini pensiunannya. Asuransi kematian pensiunan nilai asuransinya 8 juta. Jadi kalau pensiunan meninggal, ahli waris terima apa? Uang duka 3 kali gaji. Kalau gajinya misalnya 4 juta berarti 12 juta. Ditambah dengan asuransi kematian 8 juta, 20 juta. Itu yang diterima ahli waris, bukan Bapak Ibu. Ahli waris yang terima. Nggak mungkin. Nanti kalau Bapak, kalau uang duka yang ajukan Bapak, kalau Bapak sendiri yang meninggal ngajukan uang duka, kita lari Pak. Nggak mungkin lah kita mau layani. Iya, nggak Pak. Gitu. Terus selanjutnya gini, setelah dapat uang duka, istri atau suami masih dapat gaji terusan selama 4 bulan, ya kan? Dari yang bersangkutan, bulan yang bersangkutan meninggal, bulan selanjutnya 4 bulan. Nanti bulan ke-5 janda dudanya akan memperoleh pensiun janda duda. Pensiun janda duda terima pensiun sampai dengan akhir hayat atau menikah kembali. Kalau misalnya di dalam SK-nya masih ada anak, kalau janda dudanya nikah lagi atau meninggal, haknya turun ke anak. Kalau di anak namanya pensiun yatim piatu. Kalau di Taspen kami sebutnya pensiun yatim piatu.
Tapi kalau tidak ada anak dalam SK, anaknya sudah dewasa, kalau janda dudanya nikah, kalau janda nikah, taspen akan lakukan stop sementara. Kalau dudanya menikah, tidak ada ahli warisnya, janda akan lakukan, taspen akan lakukan stop permanen. Kalau janda, kok janda stop sementara, duda stop permanen? Kenapa? Kalau janda, gini Pak, kalau janda, seandainya dari suami keduanya dia bercerai lagi, atau dia statusnya kembali ke janda, dia bisa mengajukan haknya dari suami pertamanya. Oh, janda enak Pak, bisa ajukan lagi. Ya, tapi kalau duda, kalau dia nikah kembali tidak ada ahli warisnya lagi, kalau bapak sebagai pensiun duda nikah lagi, hak duda stop. Karena apa? Karena lelaki dianggap sebagai pencari nafkah. Pada saat dia nikah, statusnya itu sudah bukan duda lagi. Jadi bapak ibu yang penerima pensiun duda, kalau nikah itu harusnya bapak ibu lapor, harus lapor. Kalau nggak lapor, bapak sudah menikah nih, nggak lapor, tapi ketahuan nanti 1 tahun kemudian ketahuan, akan ditagih uang itu. Sejak kapan? Sejak bapak nikah, suruh mengembalikan, menikah sah. Enggak. Nikah siri masuk dalam undang-undang sekarang Pak. Sekarang nikah siri itu masuk dalam undang-undang, diakui. Jadi kalau punya misalnya nikah siri, tetap kalau taspen mengetahui bapak ibu menikah siri, kami akan melakukan stop. Karena taspen punya kewajiban melakukan meminimalisir terjadinya keterlanjuran pembayaran. Itu tugas kami. Kalau kami dengar bapaknya menikah siri, kami lakukan stop. Dengan indikasi nikah duda menikah kembali. Bapak jangan merasa saya kan nikah siri, nggak tercatat di Dukcapil. Memangnya bapak hidup sendiri di dunia, nggak ada tetangga. Di Banjar itu orang Banjar nggak tahu kalau bapak tinggal satu rumah dengan perempuan lain, itu dianggap biasa gitu, kumpul kebo gitu. Enggak kan? Di Banjar akan menginformasikan kalau itu dia sudah menikah, ya kan? Jadi kalau sudah menikah, walaupun bapak ibu hanya nikah adat, walaupun hanya nikah adat, tapi belum melakukan pernikahan secara resmi, kami berhak melakukan stop. Untuk apa? Meminimalisir terjadinya keterlanjuran pembayaran uang negara. Karena kalau seandainya sudah diakui dia nikah secara adat dan diketahui oleh Banjar yang mengetahui itu, kalau bapak nggak pernah lapor, bisa saja itu dianggap sebagai keterlanjuran pembayaran yang akan ditagih ke bapak. Buktinya apa? Ya buktinya bapak punya akte nikah, surat. Biasanya kalau nikah adat kan ada suratnya ya, surat nikah. Kan pada saat nikah kan statusnya sudah berubah, iya kan? Pada saat bapak nikah status bapak bukan duda lagi, sudah jadi suami orang, iya kan? Pada saat berubah statusnya bukan duda, berarti hak dudanya hilang. Gimana Pak? Boleh, silakan sambil. Ya. Ya. Yang perempuannya meninggal. Apakah dia masih dapat gaji dari istri? Ya. Ya. Nah kemudian si istri meninggal. Suami yang tidak dapat. Dia kawin lagi. Kawinnya kebetulan secara adat aja. Lalu bagaimana mengenai itu? Apakah gaji dari istri itu dapat? Lalu bagaimana? Jadi gini Pak, ini kita kasih contoh kasus ya supaya lebih mengena ya, contoh kasus ya.
Dua-dua pegawai negeri, ya kan, dua-duanya pegawai negeri. Tunjangan keluarga itu di istri. Ya, istrinya meninggal. Pada saat istrinya meninggal, bapaknya dapat apa? Kalau pegawai negeri berarti bapaknya dapat uang taspen. Uang taspennya istrinya. Itu satu. Kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian itu bukan. Jaminan kematian beda, Pak. Dengar bahasanya itu jaminan kematian, bukan uang buka wafat. Beda. Bahasanya itu udah beda kan? Kalau yang aktif dapat jaminan kematian ini, santunan 15 juta, uang buka wafat 3 kali gaji pokok, biaya pemakaman 7,5 juta sama bantuan beasiswa untuk 2 orang anak, masing-masing anak 15 juta. Itu yang didapat oleh suaminya. Selanjutnya suaminya dapat pensiun duda. Kalau suaminya menikah lagi, stop, turun ke anak. Kalau ada anak usia di bawah 25 tahun yang ada di dalam SK, di SK dudanya yang ada dalam SK. Kalau dia nikah lagi, turun ke anaknya. Enggak, anaknya dapat pensiun yatim piatu. Kalau sudah tidak ada yang usianya sudah anaknya sudah dewasa, stop, sudah tidak ada lagi, terakhir, gitu, punah, stop, ya betul. Pak, gini Pak, gini, ya, kalau misalnya dia hanya nikah adat itu biasanya tercatat loh di Banjar, ya kan? Bapak seharusnya tahu diri, kan saya sudah nikah, berarti status saya berubah dong. Bapak nggak malu statusnya sekarang bukan duda lagi, sudah suami orang, tapi bapak masih terima status uang duda. Berarti bapak sudah menerima yang bukan hak bapak. Kan bapak bukan duda lagi. Walaupun bapak belum nikah secara resmi di Dukcapil, tapi kan sebenarnya status bapak sudah berubah. Pada saat kita menikah, itu kan statusnya jadi suami orang, ya kan? Berarti hak dudanya berhenti dong, karena bapak sudah bukan duda lagi. Kalau masih dia yang menerima, Pak, kalau seandainya kita mengetahui kalau dia itu sudah menikah adat, maka taspen akan melakukan penagihan, karena kan pada saat dia menikah kan haknya sudah hilang, dia sudah bukan duda lagi. Kami akan melakukan penagihan, tetap harus kembalikan, gitu. Jadi makanya kita bilang, makanya jangan sembunyi. Pak, Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampaikan, jangan sembunyi. Mau sembunyi kayak gimana pun akan ketahuan. Bapak nggak tinggal di hutan, Bapak punya lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu yang akan menyampaikan ke kami. Jadi jangan sembunyi, percaya atau tidak akan ketahuan. Mau kayak sembunyi bangkai itu, mau sembunyi kayak gimana pun ketahuan nanti busuknya. Jadi jangan. Karena apa? Karena nanti yang nanggung bebannya siapa? Anak-anak kita. Bapak mau nanti kalau sudah tidak ada lagi yang tanggung beban anak-anak kita, jangan. Ya, makanya gini. Ini kami ingatkan. Kalau kumpul kebo istilahnya tinggal dengan orang lain tapi tidak ada status. Kalaupun misalnya tidak ada pernikahan secara adat, kami tidak bisa lakukan. Tapi kalau ada pernikahan secara adat, Bapak punya sanksi sosial. Apakah dalam hal kasus yang disampaikan, apakah bersifat aktif atau menunggu laporan? Kami punya pensiun. Pak, kami punya pensiunan itu
izin Pak, kami punya pensiunan ada 72.000. Gak mungkin 72.000 harus satu persatu kami tanya. Apalagi yang duda, enggak. Kalau nggak apa-apa Pak, Bapak kalau mau sembunyi juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bapak, iya, Bapak kalau mau Bapak yang pensiun duda mau sembunyi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ketahuan, kami nagih ke ahli warisnya, harus selesai, harus dikembalikan. Kalau misalnya kami nagih secara kekeluargaan tidak mau mengembalikan, kami pakai jalur hukum, jalur pidana. Makasih Pak. Jadi ada masalah, ya katakanlah kasus lah, suami istri, suaminya PNS, istrinya ya, kemudian suaminya meninggal, kemudian sudah tentu pensiunannya itu kan beralih Pak ya ke istrinya ya, kemudian istrinya kawin Pak. Nah terus anaknya ini diurus oleh mertuanya. Nah bagaimana sekarang mengalihkan dana pensiun yang dibawa istrinya kepada anaknya ini? Pak, bagus. Jadi gini. Kenapa sampai Bapak Ibu dikumpulkan ke sini supaya Bapak Ibu tahu kasus-kasus kayak gini. Kalau seandainya dia penerima pensiun janda, dia nikah lagi, Bapak sebagai orang tua dari anak itu atau yang mengurus cucunya segera menginformasikan ke kami. Caranya dengan apa? Minta anak mantunya itu segera bikin nikah secara resmi. Minta dia nikah secara resmi atau secara adat supaya ada tertulis. Pada saat dia sudah menikah secara tertulis, haknya stop, kami proses ke pensiun anaknya. Kalau anaknya masih di bawah usia 18 tahun, kalau anaknya masih di bawah usia 18 tahun, kakeknya, pamannya bisa jadi wali buat dia. Pakai penetapan pengadilan walinya. Kalau iya, berarti di bawah 18 tahun Pak, kakeknya atau siapapun keluarganya jadi wali untuk pengambilan uang pensiunnya. Tapi kalau dia sudah di atas 18 tahun, dia bisa langsung mengurus ke Taspen. Gitu. Gitu Pak ya. Jadi oke Pak. Sudah datang. Awalnya sebetulnya berdasarkan kegundahan saya terkait dengan hal-hal itu banyak sekali masalah itu. Saya jadi terjadi acara ini. Dan beberapa kali saya kontak dengan Taspen juga. Dari sekian banyak yang Bapak sampaikan, ini akan banyak kasus Pak. Macam-macam kasusnya, ada kawin siri, memitra dan lain sebagainya. Tapi saya yang normatif saja Pak ya. Dari banyak yang sampaikan, saya cuma ingin penegasan. Dagingnya yang saya harapkan pertama, seandainya pensiunan itu meninggal, ada namanya UDW, uang dana wafat, uang duka wafat, 3 kali gaji, itu satu. Kemudian asuransi kematian. PNS pensiunan yang meninggal dapat 6 juta kalau tidak salah. Betul Pak ya? Kalau dari sendirinya, kalau bapak yang meninggal, ibunya dapat asuransi 2 juta. Iya, ada waris. Sama asuransi 8 juta. Oh, 8 juta kalau yang pensiunannya punya. Kalau pas Kalau istrinya yang meninggal, non PNS, non pensiunan 6 juta ya, jelas. Itu ya. Kemudian ada juga itemnya pensiunan terusan 4 kali gaji. Seandainya peserta pensiunan yang meninggal, istrinya dapat pensiunan terusan 6 kali gaji. Betul? 3 kali. 4 kali gaji. Saya lihat juga di Google ada namanya biaya pemakaman 7,5 juta, itu yang aktif itu ya. Yang aktif ya.
Itu yang saya ingin dapatkan dari Bapak. Jadi daging-dagingnya itu nanti variasinya banyak sekali. Saya kebetulan ada keperluan juga. Yang jelas, apapun perkembangan yang terjadi terhadap pensiunan bersangkutan harus dilaporkan. Betul? Harus dilaporkan. Itu intinya. Jadi dengan kita tahu, kita akan melaporkan. Kalau tidak ada acara ini, kita tidak tahu, kita tidak laporkan, ada risiko-risiko yang harus dibayar. Itu saja yang ingin saya dapatkan Bapak. Jadi terima kasih. Saya mendahului. Terima kasih Pak. Gini Bapak, saya informasikan. Saya tadi sampai di sini ya, sampai di pensiun janda duda ya. Pensiun janda duda, kalau misalnya jandanya menikah lagi, nggak ada ahli waris, kami stop sementara. Kalau duda, kami stop permanen. Kalau haknya turun ke anak, anak sampai dengan usia 25 tahun. Kalau Bapak daftar anaknya 4 di dalam SK, anak pertama akan terima pensiun yatim. Kalau sudah usia 25 tahun atau menikah, turun ke adiknya sampai anak yang ada di dalam SK yang terakhir. Gitu. Terus sampai saat ini pensiunan masih memperoleh gaji 13 dan THR. Bapak Ibu masih bersyukur dapat gaji pensiun 13 sama THR. Pensiunan taspen itu nggak dapat THR. Kami pensiunan taspen, kalau kami pensiun, kami nggak ada THR, nggak ada. Jadi bersyukur Bapak Ibu pensiunan ASN masih dapat THR. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Kita waktunya sampai kapan ya? Masih ada? Masih ada? Kita sharing ya.